Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas tentang manfaat olahraga di masa tumbuh kembang. Teman-teman sudah berolahraga apa belum hari ini? Ayo, siapa yang udah berolahraga? Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu ya. Nah, teman-teman bisa melihat di gambar itu ada gambar ibu lagi membaca buku, kemudian ada anak yang lagi bermain kereta, ada juga kucing yang lagi main bola. Nah, teman-teman, dari gambar itu silahkan teman-teman cari 5 kata. Ya, teman-teman tahu kata? Kata itu contohnya aku berarti satu kata. Pergi, nah itu satu kata. Nah di gambar itu ada 5 kata yang tersembunyi. Coba teman-teman cari dulu ya. Ada yang tersembunyi di mana aja itu. Ada 5 kata. Coba teman-teman cari dulu ya. Nah selagi mencari teman-teman bisa pause dulu videonya atau diberhentikan dulu kemudian teman-teman cari dulu. Ya, siapa yang sudah ketemu? Yang sudah ketemu keren banget. Nah ini dia jawabannya. Yang pertama adalah coach. Coach ada di kursi ya atau di sofa. Kemudian ada pet, ada di bolanya kucing. Dan yang ketiga adalah plant, ada di tanaman samping mama. Selanjutnya, jawaban selanjutnya adalah ada karpet di karpet. Kemudian ada lamp di lamp atau lampu. Ya, siapa jawabannya yang benar semua? Angkat tangan. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Alhamdulillah sudah mencair ya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Tadi Ustazah udah menjelaskan bahwa kita akan belajar tentang manfaat olahraga di masa tumbuh kembang. Nah, olahraga merupakan aktivitas yang diperlukan oleh tubuh teman-teman. Karena dengan olahraga tubuh akan menjadi sehat dan bugar. Untuk anak usia 7 sampai 12 tahun seperti teman-teman ini, olahraga itu sangat bermanfaat bagi perkembangan, baik perkembangan secara biologis maupun perkembangan secara psikologi. Dengan berolahraga, fisik akan terlatih teman-teman sehingga tubuh menjadi lebih kuat dan tidak mudah sakit. Olahraga juga merupakan latihan dasar untuk memelihara tubuh atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, sekarang kita lihat apa aja sih Ustazah manfaat dari olahraga itu. Manfaatnya banyak banget teman-teman ya. Kita lihat ya manfaatnya ada apa saja. Ya, teman-teman juga bisa buka bukunya halaman 74 ya teman-teman ya. Yang pertama, membantu memelihara kesehatan. Pada anak usia SD itu pertumbuhan dan perkembangan tubuh sangat pesat. Bila rajin berolahraga, sedikit sekali kemungkinan penyakit akan menyerang tubuh. Jadi makin banyak olahraga, makin jarang sakitnya ya. Nah yang kedua, baik untuk pertumbuhan. Maksudnya gimana? Pada anak usia sekolah ya, kayak teman-teman itu, terjadi pertumbuhannya secara aktif. Olahraga yang benar, baik, dan rutin akan membuat hormon merangsang tubuh meningkatkan daya pertumbuhan yang sehat. Maksudnya gimana Ustazah? Maksudnya itu kalau teman-teman rajin olahraga secara rutin itu maksudnya sepekan teman-teman rutin setiap pekan 1 kali olahraga atau 2 kali. Nah itu tubuhnya akan merangsang hormon untuk tidak mudah sakit gitu ya. Yang ketiga, menumbuh kembangkan sifat sosial di kalangan masyarakat. Olahraga dapat dilakukan sendiri teman-teman, namun akan lebih menyenangkan bila olahraga dilakukan dengan banyak teman. Contoh bersepeda bersama atau dalam permainan olahraga kita akan berlatih kekompakan ya, komunikasi dan memerintah sehingga akan mudah untuk mengembangkan sikap sosial. Jadi contohnya nih ya, teman-teman lagi bermain petak umpet. Nah, itu juga bisa tuh. Itu kan olahraga berlari ya kan? Atau main benteng itu juga olahraga teman-teman karena kita mengolah fisik kita dengan berlari seperti itu. Jadi ada sifat sosial di kalangan masyarakat maksudnya yang pertama ada yang jadi kaptennya atau ada yang jadi apa namanya?
yang jaga. Nah, itu semuanya ada kaitannya dengan sikap sosial. Kemudian yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Olahraga yang dilakukan anak secara rutin akan membantu jantung untuk bekerja lebih maksimal. Jantung akan menjadi lebih kuat dan juga oksigen akan mudah menyerap atau menyebar ke semua sel-sel yang ada di dalam tubuh. Itu manfaat olahraga bagi kesehatan jantung kita. Nah, yang terakhir teman-teman, melatih kecerdasan. Emang ada hubungannya Ustazah? Ada loh, olahraga itu bisa melatih kecerdasan. Karena olahraga permainan membutuhkan strategi untuk menang. Berpikir, pas waktu lagi main benteng, berpikir caranya untuk ngebentengin itu benteng lawan kita. Nah, berarti berpikir kan? Nah, sehingga kita akan lebih sering mengatur strategi dan juga mengasah kecerdasan, ya. Nah, itulah manfaat dari olahraga ya teman-teman ya. Nah, tadi kita udah tahu nih ada 5 manfaatnya kan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak seusia teman-teman. Tapi manfaatnya belum disebutkan kan? Dalam teksnya dari kelima itu belum dikelompokkan yang mana yang buat perkembangan, yang mana yang buat pertumbuhan. Nah, karena belum dikelompokkan, sekarang kita kelompokkan ya teman-teman ya. Coba teman-teman buka halaman 75 ya, di bagian tengah-tengah itu kan ada tabel ya yang harus kita isi ya. Nah, kita kelompokkan dari 5 manfaat tadi, yang mana yang buat olahraga, yang mana yang buat pertumbuhan, yang mana yang buat perkembangan. Nah, kita lihat yang pertama, pengaruh olahraga dalam pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu yang berkaitan atau berhubungan dengan pertumbuhan tubuh ya, fisik kita gitu. Yang pertama yang membantu memelihara kesehatan, kemudian baik untuk pertumbuhan, dan yang ketiga menjaga kesehatan jantung. Nah, dari kelima olahraga itu 3 untuk fisik ya, untuk fisik atau untuk pertumbuhan. Nah, sekarang kita lihat untuk perkembangan. Perkembangan itu berkaitan dengan kemampuan kita. Ada kemampuan berpikir, kemampuan bersosialisasi. Nah, itu ada 2 teman-teman. Menumbuhkan sifat sosial di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua melatih kecerdasan. Nah, teman-teman isi nih teman-teman di buku halaman 75 ya teman-teman ya. Yang di tabel itu teman-teman isi ya. Nah, jadi itu pengelompokan manfaat olahraga berdasarkan dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Diisi ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman isi, kemudian kita lihat halaman 75 yang bagian bawah. Ayo amati. Ya, teman-teman masih di halaman 75 sayang ya. Ayo amati. Ada gambar apa itu teman-teman? Ada gambar olahraga, macam-macam olahraga ya. Manda olahraganya bela diri, kemudian Maula olahraganya jogging atau berlari, kemudian Edo olahraganya badminton. Kira-kira menurut teman-teman berbeda nggak olahraga ketiga orang itu? Beda ya, beda-beda ya. Ada bela diri, ada jogging, ada juga badminton. Nah, sekarang teman-teman buka halaman 76. Nah, menurutmu mana jenis olahraga yang dapat dilakukan secara rutin? Maksudnya itu olahraga, 3 olahraga. Maula, Edo kan olahraganya berbeda-beda teman-teman. Nah, menurut teman-teman yang bisa kita lakukan setiap pekan atau setiap hari itu yang mana? Olahraganya siapa? Nah, teman-teman tulis ya di halaman 76 bagian atas ya. Nah, sekarang setelah teman-teman tadi memilih salah satu olahraga yang bisa dilakukan secara rutin, masih di halaman 76, ayo mencari tahu ya. Di situ teman-teman, sebenarnya teman-teman diminta untuk mencari tahu olahraga kesukaan dari teman-teman. Tapi karena kita lagi tidak sekolah di sekolah, teman-teman cukup cari tahunya itu ke keluarga teman-teman. Contoh nomor 1, namanya ayah gitu ya. Olahraga kesukaan ayah, tenis meja. Kemudian dia termasuk permainan atau bukan? Permainan. Rutin dilakukan atau tidak? Rutin. Umpama tinggal di checklist, rutin atau bukan di checklist, maaf. Ditulis rutin atau tidak. Ya.
Terus yang kedua, Bunda olahraganya apa? Umpama bersepeda, boleh ditulis seperti itu teman-teman ya. Cari tahu anggota keluarga, olahraga anggota keluarga. Ya, setelah ayah bundanya kemudian kalau yang ada adik boleh adik atau om, tante, nenek boleh semuanya ditulis ya di situ sampai kolomnya terpenuhi. Jadi ada 4 kolom tuh teman-teman. Teman-teman isi semua. Tapi kalau cuma 3 Ustazah nggak apa-apa 3 aja gitu ya. Teman-teman lihat halaman 76. Kalau yang di gambar ini Ustazah nggak bikin kolomnya ya. Teman-teman bisa lihat halaman 70. Sekian dulu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan keterangan dari kami. Jangan lupa selalu berolahraga di rumah ya teman-teman ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.